Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bayu Sutikno, SEMSM PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya, serta Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Kartika Asmara Luluh Purwa Umbara. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Kewirausahaan Sosial MPIG Batik Nitik, pendekatan kanvas model bisnis berlapis 3. Bapak Ibu, batik pada era modern kini bergeser tidak hanya sekedar menjadi komoditas sandang. Batik saat ini menjadi penopang sektor ekonomi kreatif fashion di Yogyakarta. Industri batik saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari munculnya tuntutan batik menggunakan pewarnaan alami, semakin menurunnya nilai ekspor, persaingan dengan produk motif batik dari Cina, keterbatasan sumber daya baik sumber daya produksi dan SDM, hingga pengelolaan limbah yang belum memadai. Salah satu produk batik yang memiliki keunikan di Yogyakarta adalah batik nitik. Batik nitik adalah salah satu batik dengan motif tertua di Yogyakarta yang berkembang sejak abad ke-18 dan telah diakui sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal indikasi geografis dari daerah istimewa Yogyakarta, yang berarti menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, alam, manusia, maupun kombinasinya memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang tersebut. Produk batik nitik hanya diproduksi oleh kelompok pengrajin di bawah pengelolaan kelompok MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Paguyuban Batik Nitik Yogyakarta. Komunitas MPIG Batik Nitik terpusat secara geografis di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Tetis, Kabupaten Bantul, khususnya di Dusun Kembang Songo dan Blawong. Pendaftaran batik nitik sebagai produk indikasi geografis telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap nilai ekonomi dan keberlanjutan produksi, yaitu kenaikan hingga 10-50% dan volume produksi yang meningkat hingga lebih dari 50% bahkan di masa pandemi. Namun, perkembangan batik tulis nitik dan MPIG menghadapi tantangan secara internal, mulai dari terkait dengan standarisasi kualitas produk. MPIG Paguyuban Batik Tulis Nitik belum maksimal memposisikan diri sebagai koordinator komunitas pengrajin, sehingga dalam internal MPIG sendiri akhirnya justru menciptakan ketimpangan, di mana kelompok mapan semakin kuat, sementara kelompok perintis semakin tertinggal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih dari model bisnis konvensional, karena masalah yang dihadapi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi sosial dan lingkungan. Untuk itu, MPIG Paguyuban Batik Tulis Nitik bisa dievaluasi dengan pendekatan kewirausahaan sosial dengan mengadopsi kanvas model bisnis berlapis 3 dengan pertanyaan penelitian bagaimana implementasi kewirausahaan sosial pada masyarakat perlindungan indikasi geografis batik nitik dianalisis dengan kanvas model bisnis berlapis 3. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis literatur manajemen dan kewirausahaan dengan mengintegrasikan konsep kewirausahaan sosial ke dalam tata kelola produk berstatus indikasi geografis, memperkaya pemahaman terkait manajemen kekayaan intelektual komunal, dan strategi mempertahankan kualitas, reputasi, dan karakter sebagai syarat legal formal sertifikasi indikasi geografis. Secara praktis, bisa bermanfaat sebagai landasan strategis MPIG Batik Tulis Nitik dan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan komunitas pengelola indikasi geografis. Penelitian ini memadukan konsep kewirausahaan sosial sebagai konsep yang menyimbangkan profit finansial dengan misi sosial menggunakan alat analisis kanvas bisnis model berlapis 3 dari Joyce dan Paquin pada tahun 2016. Karakter ini mengevaluasi penciptaan nilai tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga siklus hidup lingkungan dan dampak bagi pemangku kepentingan sosial. Kanvas bisnis model berlapis 3 memperluas 9 blok kanvas konvensional dari Osterwalder menjadi 27 blok elemen operasional. 9 blok untuk memetakan lapisan ekonomi, 9 blok untuk memetakan lapisan lingkungan, dan 9 blok untuk memetakan lapisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali lebih dalam terkait perasaan,
motivasi, dan persepsi dari partisipan yang terlibat dalam narasumber terkait dengan interaksi sosio-kultural di lapangan ke dalam bentuk kanvas model bisnis. Penelitian ini menggunakan data-data primer yang didapat dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terkumpul, dan observasi langsung, serta data sekunder seperti dokumen resmi, organisasi, undang-undang, serta studi pustaka sebagai landasan legal, historis, dan teoritis. Dalam mengumpulkan data primer menggunakan diskusi kelompok, saya menggunakan desain multi-kategori dengan memisahkan kelompok menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama untuk pengrajin mapan senior dari Kembang Songo dan sesi 2 untuk pengrajin perintis dari Blawong. Pemisahan ini mutlak dilakukan dengan harapan pengrajin perintis berani bercerita jujur tentang apa yang mereka rasakan tanpa adanya rasa sungkan atau bekewuh terhadap para seniornya. Selain diskusi kelompok, penelitian ini juga melakukan wawancara semi terstruktur dengan narasumber manajerial seperti Ketua MPIG, Koordinator Lapangan, dan perwakilan dari Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dilakukan observasi non-partisipan untuk menggali lapisan lingkungan dan administrasi. Total narasumber dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, melibatkan 10 pengrajin akar rumput, 2 pengurus pusat, dan 1 regulator untuk memperkuat solidaritas triangulasi data penelitian. Hasil transkripsi kemudian dianalisis secara tematik dan diperkuat dengan observasi untuk memetakan kanvas bisnis. Berdasarkan hasil pemetaan, di lapisan ekonomi, proposisi nilai batik nitik sangat premium dengan bagian mutu grade A, B, C yang dihargai bisa hingga Rp2 juta per lembar. Namun, ada kelemahan pada blok saluran dan hubungan pelanggan, di mana saat ini tata niaga berjalan mandiri, sporadis, dan sangat tertutup. Karena absennya regulasi, SOP, dan orkestrasi dari MPIG, terjadilah kanibalisme harga. Selain itu, di blok struktur biaya, lambatnya perputaran pasar membuat penumpukan stok mati yang bahkan pembiayaannya sering ditalangi secara pribadi oleh koordinator lapangan. Pada lapisan lingkungan, waktu produksi batik nitik sangat lama, yaitu sekitar 1 bulan per potong. Menggunakan pewarna alam pun butuh hingga 10 kali penjeluman. Karena terdesak tuntutan ekonomi yang cepat, pengrajin akhirnya mengorbankan blok pasokan dan alih daya. Mereka secara masif melempar proses pewarnaan kimia ke vendor luar di Giroyo. Temuan lapangan mengungkap vendor tersebut gagal mengelola IPAL-nya, sehingga limbah beracun meluap ke selokan dan memicu konflik boikot dari warga. Meskipun begitu, sudah ada inisiatif positif pemanfaatan IPAL elektrokoagulasi portable mandiri di Kembang Songo yang patut distandarisasi secara lembaga. Di lapisan sosial, MPIG tersandar oleh tata kelola berbasis budaya Pekewuh. Pengurus tidak berani menolak batik grade C dari pengrajin lansia karena rasa iba. Di sisi lain, pada blok tenaga kerja, pengrajin perintis di Blawong terbukti mengalami trauma dan tekanan mental karena takut gagal memenuhi standar grade yang dibebankan MPIG. Di analisis koherensi horizontal terhadap pemetaan-pemetaan tadi, terjadi inefisiensi horizontal internal pada semua lapisan. Potensi harga jual tinggi di lapisan ekonomi terganggu karena ketiadaan tata niaga terpusat. Niat pelestarian di lapisan lingkungan hanya berhenti pada inisiatif acak individu, serta tujuan mulia sosial gagal akibat kepengurusan yang pasif dan tidak berani mengambil intervensi tegas terhadap anggota sehingga justru memunculkan fenomena kanibalisme harga. Secara vertikal, temuan terbesar saya adalah terjadinya benturan standar ekonomi melawan eksploitasi ekologis yang dipicu oleh kekhawatiran pengrajin atas kemampuannya memenuhi standar mutu. Hal ini menciptakan tekanan psikologis, krisis kepercayaan diri, dan ketakutan akan kegagalan mutu yang kemudian memunculkan adanya mental block, rasa tidak percaya diri karena nihilnya budaya pewarisan teknik pewarnaan dari generasi terdahulu, dan ketidakmampuan finansial paguyuban dalam menyediakan instalasi pengelolaan air limbah komunal yang layak. Hal tersebut memunculkan ketergantungan alih daya tahapan pewarnaan kepada mitra eksternal di Giroyo,
namun pada akhirnya ikut memicu kelebihan kapasitas volume limbah cair di Giriloyo. Diskoherensi yang kedua yaitu disfungsi tata kelola, kelumpuhan tata niaga, dan kemunduran logistik yang dipicu oleh MPIG yang tersandra oleh budaya pegewo. Hal tersebut mengakibatkan pemasaran berjalan secara sporadis, membiarkan pengrajin bersaing sendiri, dan memicu fenomena kanibalisme harga. Ketiadaan tata kelola juga mengakibatkan terhambatnya inovasi konsolidasi pengiriman dan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang gagal diterapkan secara lembaga. Diskoherensi yang ketiga yaitu terkait dengan krisis literasi, distorsi nilai ekonomi, dan beban struktur biaya yang dipicu oleh kegagalan blok skala jangkauan di lingkungan sosial dapat dalam mengedukasi hubungan pelanggan di lapisan ekonomi terkait kode keterunutan indikasi geografis. Penolakan kode keterunutan oleh pasar di lapisan sosial ini menembus lapisan ekonomi di struktur biaya dalam bentuk penumpukan barang yang tidak terjual atau stok mati. Diskoherensi yang keempat yaitu terkait dengan kapasitas bekerja dan ketergantungan material sintetis yang dipicu oleh keterbatasan kapasitas fisik bekerja di lapisan sosial terhadap operasional lingkungan dan kerentanan sumber daya ekonomi. Hal ini disebabkan tenaga pembatik MPIG yang didominasi oleh kalangan lansia dan ibu rumah tangga lebih memilih proses pewarnaan kimia yang lebih mudah dan praktis. Hal tersebut mempengaruhi lapisan ekonomi dengan memunculkan ancaman jangka panjang pada blok sumber daya kunci, yaitu pelestarian aset tak kasat mata tentang pewarna alam yang sebenarnya pernah dipelajari oleh beberapa anggota komunitas MPIG. Diskoherensi yang terakhir yaitu kegagalan kapitalisasi inovasi bisnis hijau, di mana lapisan lingkungan akhir masa pakai dan nilai sosial telah muncul inisiatif mandiri terkait pelestarian lingkungan. Namun inisiatif perlindungan ekologis ini belum dikemas menjadi proposisi nilai kepada pelanggan di lapisan ekonomi. Akibatnya, blok lab aliran pendapatan margin keuntungan pengrajin tidak terdampak karena tidak memberikan timbal balik ekonomi. Sebagai solusi, MPIG yang harus melakukan tata niaga yang lebih terorkestrasi, meminimalisasi hambatan kultural berupa budaya sungkan atau penghindaran konflik dengan tata kelola partisipatif dari tingkat komunal. Paguyuban dapat mengkonsolidasikan aksi kolektif, yaitu dan kedua, perbaikan pada sumbu mutu operasi hijau dengan mengatur seluruh tahapan alih daya produksi yang selama ini dialih daya keluar desa agar kembali masuk ke dalam pengawasan internal, serta standarisasi pemanfaatan IPAL secara komunal. Dan terakhir, standarisasi mutu produksi untuk mencegah kerugian finansial akibat tingginya biaya pengerjaan ulang. Ketiga, penciptaan merek dengan literasi indikasi geografis dan monetisasi praktik bisnis ramah lingkungan, baik tentang kode keterunutan, logo indikasi geografis, serta mengemas bisnis hijau sebagai proposisi nilai untuk meningkatkan harga. Keempat, mendorong transformasi digital dan penanaman modal pola pikir wirausaha untuk memperluas jaringan pasar dan transformasi mental pengrajin dari mentalitas buruh harian menjadi wirausahawan. Sebagai simpulan, status indikasi geografis batik nitik telah menciptakan nilai eksklusif. Namun, ekosistem bisnis di baliknya mengalami diskoherensi secara sistemik. Implementasi kewirausahaan sosial di MPIG batik tulis nitik bersifat parsial dan belum terintegrasi. Kelestarian indikasi geografis tidak akan berumur panjang jika MPIG masih beroperasi sekedar sebagai paguyuban sukarela. Keterbatasan riset ini adalah belum terukurnya efisiensi matematis pada blok fase penggunaan karena karakteristik keterbatasan operasional UMKM, serta analisis kualitatif yang rentan bias pada kausalitas budaya lokal. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pembuktian signifikansi kuantitatif menggunakan metode structural equation modeling untuk menguji variabel tata kelola organisasi indikasi geografis. Demikian presentasi dari saya. Harapan saya, pembedahan model bisnis ini tidak hanya berakhir sebagai literatur, melainkan sebagai pijakan bagi MPIG dan pemerintah daerah untuk memanusiakan pengrajin dan melestarikan lingkungan.
Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.